Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian kitab Umdatul Fiqhi karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, yaitu yang berisi fikih-fikih dasar yang wajib bagi seorang muslim, demikian pula muslimah, pelajari di dalam beragama agar supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat apa yang dilakukan oleh nabi kita, dan kita dengan hal itu pula beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih bermakna karena kita beribadah di atas keyakinan, di atas ilmu, di atas cahaya dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan hari ini kita masuk di pembahasan at-tayammum, tentang bertayamum. Di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan makna tayammum. Secara bahasa dia adalah al-qasdu, bermaksud, berniat. Adapun menurut syar'i, ketika syariat kita sebut bahwa kita bertayamum atau ada perintah untuk bertayamum, misalnya dalam ayat fatayammamu sha'idan thayyiba, terdapat dua tempat dalam Al-Quran, ada di surah An-Nisa dan ada di surah Al-Ma'idah. Ketika Allah katakan maka bertayamumlah dengan permukaan yang suci, maksudnya adalah perintah syar'i, yaitu at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdis sha'idit thayyib limashil wajhi wal yadain, yaitu kita menghambakan diri kepada Allah dengan memukulkan, sebentar ada caranya, tangan kita ke sha'id at-thayyib, ke permukaan yang suci, untuk mengusap wajah dan tangan biniyah, tentunya disertai dengan niat, karena amalan tidaklah sah kalau tidak ada niatnya, sebagaimana hadis yang selalu kita dengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyah, amalan itu tergantung pada niat dari pelakunya. Ini makna tayammum. Kata beliau rahimahullah, wasifatuhu, cara bertayamum, an yadriba biyadaihi ala as-sa'idit thayyib darbatan wahidatan, yaitu dengan dia memukulkan kedua tangannya. Kedua tangan maksudnya di sini adalah kedua telapak tangan, yaitu dari ujung jari ini sampai ke ku. Ini ku namanya persendian, pergelangan tangan. Ini namanya tangan. Dia pukulkan kedua tangannya ala sa'idit thayyib, di atas permukaan yang suci. Kita terjemahkan di atas permukaan, itu adalah di atas pendapat yang kuat dari ulama madhab. Karena sebagian madhab, sebagian pendapat, ada yang menerjemahkan dan mengatakan bahwa as-sa'id thayyib maksudnya at-turab, tanah yang suci. Tanah yang suci. Jadi kalau mau bertayamum harus tanah. Kalau tidak ada tanahnya maka tidak sah bertayamum di situ. Itu di atas pendapat sebagian ulama madhab. Dan yang benarnya adalah pendapat dari madhab Malikiyah, demikian pula Hanafiyah,
dan juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan as-sa'id at-thayyib kullu ma tasa'ada 'alal ardh, setiap yang berada di atas permukaan bumi, apakah tanah, kerikil, batu, tembok, semuanya yang penting ada di atas permukaan bumi. Ini pendapat madhab yang kuat. Karena kenapa? Di ayat tidak menyebutkan tanah. Di ayat cuma bilang apa? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan sa'id yang suci. Sa'id itu adalah semua yang berada di atas permukaan. Itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Demikian pula ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang sebelumnya merupakan madhab dari Imam Malik dan orang-orang Malikiyah serta Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang mengikutinya. Ini yang dimaksud dengan as-sa'id, permukaan yang suci. Kata yang suci berarti kalau najis tidak boleh. Kalau najis berarti tidak dibolehkan untuk kita bertayamum dengannya. Walaupun dia permukaan bumi, syaratnya harus suci. Syaratnya harus suci. Ini yang disebutkan dalam ayat, demikian pula disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi serta selainnya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Nabi, "Innas sa'ida thayyibah tahurul muslim." Sungguh permukaan yang suci, itu permukaan tanah ini, bumi, itu adalah wudunya seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a asyara sinin, walaupun dia tidak dapat air 10 tahun. Kalau kita tidak dapat air walaupun 10 tahun, walaupun ini sulit dibilang 10 tahun ya, ia tidak dapat air. Tapi Nabi mentakbir dengan yang paling tingginya. Walaupun kita tidak dapat air 10 tahun, maka permukaan yang suci itulah wudhu kita. Itulah toharo kita, orang muslim, demikian pula muslimah. Ini kata Nabi. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Nabi SAW, "Alaika bis-sa'id." Cukup bagimu as-sa'id, permukaan yang suci. Fa innahu yakfik, itu cukup bagimu, kata Nabi SAW. Demikian pula dalam hadis yang lain lagi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dijadikan untukku, kata Nabi, dijadikan untukku, kata Nabi SAW, al-ard, bumi ini sebagai masjidah, sebagai tempat sholat, wa tahura, dan tempat untuk bisa dipakai kita apa? Bisa kita pakai untuk bersuci. Ini semua dalil yang menunjukkan kita boleh bertayamum dengan permukaan yang penting apa? Suci. Kan itu yang diisyaratkan. Itu yang dikatakan oleh penulis rahimahullah. Dan ini masalah permukaan harus suci ini, bebas dari najis, itu tidak ada perselisihan. Sebaliknya, siapa yang bertayamum dengan permukaan yang najis, batal, tidak sah. Sebagaimana kalau ada orang yang berwudu dengan air najis, juga tidak sah. Juga tidak sah, sebagaimana yang telah lewat di pembahasan kita di bab tentang air. Darbatan wahidah, jadi dia tepuk di atas permukaan yang baik, yang suci, yang tidak najis, 1 kali pukulan. 1 kali pukulan, yaitu 1 kali itu untuk wajah dan tangan. Jadi 1 kali pukulan. Apa dalilnya 1 kali pukulan? Dalam hal tersebut, dan inilah yang sunnahnya, 1 kali pukulan. Karena ini yang dicontohkan dan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ammar ibnu Yasir.
radhiyallahu taala anhu. Ada kisahnya. Beliau diutus oleh Nabi SAW untuk suatu keperluan, junub di perjalanan. Tidak ada air. Akhirnya beliau berguling-guling di tanah, seperti bergulingnya hewan saat dia mandi tanah. Iya. Pulang ke Nabi SAW dia sampaikan itu. Bahwa saya junub, tidak ada air. Akhirnya dia mandi tanah. Nabi SAW ajarkan kepadanya cara bertayamum. Lihat kata Nabi kepadanya, innama yakfika an taqula biyadayka hakada thumma daraba biyadayhi al-ard darbatan wahidatan. Sangat jelas sekali hadisnya. Sungguh kata Nabi SAW, cukup bagimu untuk melakukan seperti ini dengan kedua tanganmu. Nabi mencontohkan, beliau pukulkan permukaan tanah dengan kedua tangannya, dorbatan wahida, satu kali pukulan, satu kali. Summa masaha shimal alal yamin wa dhahiru kaffaihi wa wajhahu. Kemudian beliau mengusapkan tangan kirinya dengan tangan kanannya, dan dhahir kaffai ini telapak ya dia usap. Kemudian punggungnya. Jadi pukul satu kali, beliau usapkan telapak tangannya, kemudian punggung kanannya, kiri dan kanan, dan wajahnya. Sebentar kita akan bahas apakah wajah dulu atau tangan dulu ini. Sebentar. Cuma ini kita fokus dulu. Jadi Nabi pukul apa? Satu kali. Beliau yang langsung contohkan. Jadi ayat kan cuma kita diperintahkan apa? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah dengan permukaan yang suci. Bagaimana caranya? Nabi contohkan. Beliau pukulkan satu kali dengan kedua tangannya, beliau usapkan tangan dan wajahnya. Tangan dan wajahnya. Ini yang disebutkan dalam hadis tadi sangat jelas sekali. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Demikian pula ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia sebelumnya, dan juga dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini sunnahnya. Nanti kita akan bahas, bolehkah lebih dari satu? Sebentar, kalau kita berbicara boleh. Sunnahnya satu kali. Karena Nabi yang ajarkan. Kemudian kata beliau, fayamsahu bihi ma wajahahu wa kaffai. Kemudian dia mengusapkan dengan kedua tangannya tadi itu, yang sudah ditepuk satu kali, wajah dan kedua telapak tangannya. Sudah bilang tadi telapak tangan maksudnya ini bagian dalamnya dan bagian luarnya. Iya, bagian dalam dan bagian luarnya. Liqaulin Nabi SAW, kita sampaikan dulu haditsnya, baru kita akan bahas mana yang duluan, wajah atau tangan. Liqaulin Nabi SAW di Ammar. Ini belum berdalil bahwa sunnahnya satu kali. Dan mengusap dengan kedua tangan itu wajah dan kedua tangan. Karena Nabi SAW bersabda kepada Ammar, hadis yang kita baca tadi, inna makana yakfika hakada. Cukup bagi kamu lakukan seperti ini. Wa daraba biyadayhi al-ard. Beliau contohkan memukulkan kedua tangannya ke tanah. Famasa bihi ma wajahahu wa kaffai. Maka beliau mengusap dengan kedua tangannya itu wajah dan kedua tangannya. Kedua tangannya. Sekarang kita bahas mana yang lebih duluan. Berselisih para ulama rahimahumullah tentang mana yang lebih duluan dalam bertayamum ketika kita mengusapnya. Kenapa bisa berselisih? Sebab perselisihannya karena di ayat pakai huruf waw. Jadi saya baca ulang ayatnya. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Kemudian diterangkan, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum wa aydikum. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Pakai huruf dan. Sudah dimaklumi dalam ilmu bahasa Arab, huruf dan itu tufidut tasyrih, hanya memberikan faedah
berserikat saja. Tidak menunjukkan sebelumnya lebih duluan daripada setelahnya, atau setelahnya lebih duluan lagi daripada sebelumnya. Tidak. Dia mutlakul jama'. Mutlak jama'. Mutlak yang penting dua. Usap tangan sama wajah. Tidak ada dibilang duluan wajah atau duluan tangan. Itu sebab perselisihannya. Karena Allah pakai huruf waw. Demikian pula Nabi kita SAW. Lihat hadits Ammar bin Yasir. Nabi mengusap kedua tangannya dan wajahnya. Wajah dan kedua tangannya pakai huruf dan. Mungkin kalau pakai huruf fa atau thumma. Huruf fa itu kan memberikan faedah berurut. Misalnya dikatakan dalam hadis, maka beliau famasaha wajahahu fayadai. Nabi mengusap wajahnya kemudian tangannya. Ini kan jelas berurut. Ini pakai huruf fa. Akhirnya mereka berselisih. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan duluan wajah, kemudian tangan. Ada juga yang mengatakan duluan tangan, kemudian apa? Wajah. Dan pendapat yang kuat, walaupun ini dalilnya agak jauh sedikit, cuman kita perlu pahami. Yang pertengahan adalah mereka mengatakan, ini yang dipilih oleh juga banyak dari ulama, duluan wajah baru tangan. Duluan wajah baru tangan. Kenapa? Lihat ketika sa'i antara Safa dan Marwah. Ketika kita bersa'i antara Safa dan Marwah. Itu kan ayatnya gimana? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ketika kita sa'i, Safa dulu baru Marwah atau boleh dibalik? Hah? Apa kata Nabi terkait dengan ayat ini? Kan pakai huruf waw. Seharusnya kan boleh dibalik-balik. Boleh. Cuman kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahkan datang dengan lafaz perintah. Kata beliau, abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Sehingga apa yang beliau lakukan? Bahkan datang dalam lafaz perintah. Dalam riwayat dikatakan ibda'u, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Makanya Nabi kalau sa'i mulai dari mana? Dari Safa ke Marwah, baru dari Marwah ke Safa. Mulainya dari Safa. Kenapa bisa? Karena Allah sebutkan duluan. Inna Safa wal Marwata. Kata mereka demikian pula di tayamum. Kita disunahkan memulai dengan apa yang Allah duluan sebutkan. Di ayat apa yang duluan disebutkan? Wajah atau tangan? Wajah. Kan ayatnya famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian. Berarti kalau kita ikut penyebutan duluan itu, kata mereka, sunnahnya begitu. Kita memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya, itu lebih utama dan itu lebih sunnah. Walaupun kalau ada yang balik, sah. Cuman kita berbicara yang paling utamanya, keluar dari perselisihan para ulama, kita lakukan apa yang duluan Allah sebutkan. Karena itu adalah dalil isyarat. Ketika Allah dahulukan dalam penyebutan, berarti itu yang duluan. Itu yang duluan. Seperti tadi saat sa'i. Ini mungkin pendapat yang bisa mengeluarkan kita dari silang pendapat di kalangan para ulama. Itu bentuknya. Jadi kita pukul ke tanah atau ke permukaan tanah satu kali, duluan wajah baru tangan. Walaupun boleh duluan tangan baru apa? Wajah. Boleh. Cuman kita memulai dengan apa yang Allah sebutkan duluan, itu lebih utama. Itu wallahu alam yang paling pertengahan dalam masalah ini. Kemudian wa in tayammama bi aksar min darbatin au masaha aksar jaza. Jadi sunnah sekali pukul
dua tangan untuk semuanya. Tapi kata beliau, wa in tayammama bi aksar min darbah. Kalau dia bertayamum lebih dari satu pukulan. Dia pukul satu kali untuk tangan, satu kali untuk wajah. Au masaha aktsar, atau dia mengusap lebih dari tadi yang sunnah. Sunnahnya kan kedua telapak tangan, ini dari ujung jari sampai ini pergelangan tangan, ini namanya ku dalam bahasa Arabnya. Kalau dia usap lebih dari ini, artinya ada orang usap sampai ke siku, apa hukumnya? Dia bilang jaza. Kalau kita berbicara boleh, tapi menyelisihi sunnah. Jadi kenapa kita bilang menyelisih sunnah? Ajaran Nabi kan jelas. Belum ajarkan satu kali pukulan, tapi ada orang pukul 3 kali. Baru dia usap. Boleh kalau kita berbicara boleh, tapi apa? Menyelisih sunnah. Demikian pula ada orang mengusap lebih dari telapak tangan. Kan Nabi contohkan telapak tangan, bagian dalam, kemudian bagian luar. Ada orang mengusap sampai ke teak. Dia mau kena semua tangannya supaya lebih yakin katanya. Kita bilang boleh, tapi apa? Menyelisihi sunnah. Karena sunnahnya itu sudah jelas Nabi lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fatayammamu sa'idan thayyiba", maka bertayamumlah dengan permukaan yang suci. Apa kata Allah lanjutannya? "Famsahu", maka usaplah, "biwujuhikum wa aydikum", usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Mutlak ayatnya. Dan namanya wajah sudah kita jelaskan di wudu ya. Wajah sudah jelaskan di wudu, batasan wajah. Di mana itu? Tempat tumbuhnya rambut orang biasa, bukan orang yang luar biasa, yang rambutnya sampai di jidat, atau orang yang tidak biasa sekali, yaitu rambutnya tidak ada di atas. Ya bukan. Tempat tumbuh rambutnya orang biasa sampai ke mana? Sampai kedua tulang pipi, ini panjangnya. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai kedua tulang pipi. Lebarnya dari ini, cuping ini kiri yang timbul di depan lubang telinga. Ini batasan lebarnya, kemudian ke sini. Itulah wajah. Ini semua harus diusap. Batasan wajah yang disebutkan. Kemudian kedua telapak tangan, tadi kita sudah sebutkan. Nabi mengusapnya bagian dalam, kemudian bagian apa? Luarnya. Bagian dalam, kemudian bagian luar. Dari kiri dan kanan. Satu kali semuanya itu dengan satu kali pukulan, itu yang sunnahnya. Tapi belum tegaskan. Kalau ada orang lebih dari itu, maka boleh. Hanya saja itu menyelisih apa? Menyelisih sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu pembahasan walahu syurut, dan dia memiliki syarat. Masih bisa? Mana saudara saya? Baik. Walahu syurutun arba'ah. Dan tayamum itu ada 4 syaratnya. Kapan kita boleh bertayamum? Ini jawabannya. Ada 4 syaratnya. Tidak boleh sembarang bertayamum. Artinya kapan terpenuhi ini syaratnya, boleh bertayamum. Ahaduha, salah satunya. Syarat pertama yang membolehkan kita untuk bertayamum, al-ajzu an isti'malil ma'i li adami. Ketika kita tidak mampu untuk menggunakan air. Apakah li adami? Apakah karena tidak adanya? Au khawfid darari bistimali, atau kita khawatir akan ada bahaya kalau kita pakai air. Jadi ada air. Yang pertama tadi itu kita tidak bisa pakai air karena tidak ada. Yang kedua, ada air, tapi kalau kita pakai ada doror, ada bahaya bagi kita. Limarodin, apakah karena sakit? Kan biasanya orang sakit, dari dokter bilang tidak boleh kena air.
akan membuat nanti sakitnya bertambah. Au bardin syadidin, atau karena dingin yang sangat. Jadi ada air tapi sangat dingin cuacanya, boleh bertayamum. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau dia mampu masak, silakan masak. Iya. Cuman kadang kalau sudah airnya sudah dimasak, keluarnya masya Allah. Iya. Ini lagi. Au khaufil atash ala nafsi, atau dia khawatir kalau dia pakai untuk berwudu, maka dia akan haus. Tidak ada air kecuali itu saja. Au mali, atau dia khawatirkan kalau dia pakai itu air, maka akan rusak hartanya. Misalnya dia punya kendaraan, lagi safar, dia safar dengan kuda atau onta, nggak ada sekarang ya. Kalau dia minum air, kendaraannya akan haus. Boleh dia bertayamum. Aurofikihi, atau rombongannya ada air, bisa dia pakai untuk wudhu, tapi kalau dia pakai, rombongannya akan haus, tidak bisa, tidak ada air. Au khaufun ala nafsihi, atau dia khawatir atas dirinya. Au mali, atau hartanya. Fi tolabihi, kalau dia mencarinya. Dia bisa cari air, dia bisa. Tapi kalau dia pergi, kalau menuju ke sana banyak perampok. Iya, dia khawatir dirinya akan celaka kalau ke sana. Au mali, atau hartanya. Dia simpan mobilnya di sini, dia pergi cari air, akhirnya dia pulang tidak ada lagi bannya. Iya, dia khawatir hartanya akan hilang kalau dia pergi cari. Au fitolabi, dalam mencarinya. Au iwazin illa bisamanin katsir, atau dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan harga yang mahal. Artinya dia punya uang, bisa beli airnya, cuman karena dia orang lihat dia butuh, akhirnya harga tadinya 3.000 menjadi 100.000. Iya, naik harganya. Ini semuanya syarat yang pertama yang boleh dia bertayamum. Atau belum bilang apa? Selanjutnya apa? Bisa meningkatir dengan harga yang mahal. Artinya kalau harga biasa tidak naik, wajib kita beli. Ini semua ini yang belum sebutkan ini dalilnya adalah ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat, ya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Mereka tidak dapat air. Tidak dapat ini tadi semua itu uraiannya. Dia tidak punya, atau dia dapat tapi tidak bisa pakai. Semua tadi itu, ini dalilnya. Kalian tidak dapat air, maka bertayamumlah dengan sa'idan thayyiba, tanah atau permukaan yang suci. Boleh. Kemudian selesai sedikit lagi ya, karena kita akan masuk kedua setelah itu. Fahin amkanahu istimaluhu fi ba'di badani. Sekarang, bagaimana kalau dia bisa pakai di sebagian badannya? Misalnya, dia bisa pakai bagian bawah saja dan bagian atas, bagian tengah. Misalnya ada seorang ibu-ibu lagi sedang operasi sesar misalnya. Kan dia tidak bisa siram, dokter bilang tidak boleh kena air. Jadi dia bisa pakai di atas, di bawah, sisa di lukanya. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia cuma bisa sebagian badannya, atau airnya tidak cukup kecuali sebagian badannya, awajada ma'allah yakfi litoharoti, atau dia dapat air tidak cukup untuk taharonya, apa yang harus dia lakukan? Ista'amalahu wa tayammama lil baqi. Masya Allah, maka dia pakai dan sisanya dia bertayamum. Jadi dia siram yang dia mampu untuk siram, kemudian yang tidak boleh disiram pusat. Ini kemudahan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya suruh kalian, perintahkan kalian dengan satu perintah, lakukan sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita mampu sebagiannya.
Maka sudah siram sebagiannya itu, yang lainnya apa? Usap. Yang lainnya usap. Demikianlah semua kita bicara tentang ashab al-jababirah, orang yang ada perbannya di badannya, ada perban di tangannya, dia junub, maka dia siram badannya yang bisa dia siram. Adapun yang ini dia usap. Ini kemudahan dari agama kita. Kita memang hanya dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, dan Allah ingatkan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Iya, artinya kalau kalian pakai air akan doror, berbahaya dengan badan kalian atau harta kalian atau teman kalian, maka jangan kalian membunuh diri kalian. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada kalian. Maha Penyayang kepada kalian. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan hal tersebut. Baik saudaraku, alhamdulillah pas. Baik, itu baru pertama ya, yang boleh bertayamum yang pertama. Insyaallah lanjutannya kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Baik, sebelum ini saya jawab pertanyaan, Masya Allah, saya mau tanya 3 orang, siapa yang suka? Dia akan dapat hadiah. Ini ada buku baru, buku buku saya baru terbit, tentang hadiah untuk muslimah, hukum seputar hijab syar'i dan tabarruj. Siapa mau angkat tangan? 3 orang yang mau ditanya. Kita sana tadi duluan, baik. Siapa lagi sebelah sini? Itu ya? Baik, alhamdulillah. Mulai dari kita. Apa itu tayamum? Dapat di buku ini. Terus? Belum ada pengertian tayamum kan? Saya bilang tadi. Ada nggak? Ada ya, Anda bilang tadi ya. Tayamum adalah itu sifatnya, caranya. Anda mau pengertiannya. Baik, itu syaratnya. Baik, kita beralih. Baik, gugur. Alhamdulillah, bukan rezeki kita. Tadi yang kedua. Mana tadi yang kedua? Baik, kita. Apa itu tayamum? Pengganti wudhu. Pengertiannya saya mau. Coba ya, dapat yang buku baru. Masih segar. Baik. Nggak tahu. Siapa lagi? Tadi angka. Gugur lagi ya. Kita coba dulu. Nggak tahu juga. Masya Allah. Siapa ini? Yang paling duluan. Apa? Ulang. Menghambakan diri kepada Allah, terus dengan begini, terus dan begini. Iya kan? Sudah mantap lah, alhamdulillah. Jadi pas ya? Kan dia adalah menghambakan diri kepada Allah dengan, pokoknya dia nggak bisa bahasakan. Iya, dimaklumi lah, alhamdulillah. Jadi dapat ini ya? Dapat. Alhamdulillah, masya Allah. Siapa lagi yang kedua? Siapa mau bertanya yang kedua? Enggak ada. Kenapa takut semua ini? Kan kalau enggak bisa kita dipukul. Kita mau. Itu yang muncul kepalanya. Baik, Pak. Hadis siapa tadi? Cara bertayamum. Itu saja. Cukup sebutkan sahabatnya, melayang satu buku. Kita, Pak. Iya. Ammar
Tidak ada bimbingnya. Sudah lumayan tahu, jangan tersiksa. Alhamdulillah. Ammar bin Yasir. Hadisnya Ammar bin Yasir. Siapa satu lagi? Satu lagi nih. Hah? Sebelah sini. Oh, siapa paling ujung itu? Baik, kita hargai yang paling ujung lah. Baik, alhamdulillah. Tadi apa tadi? Syarat bertayamum yang baru saja kita sebutkan. Satu syarat pertamanya. Nggak boleh lihat buku. Ketika tidak mampu menggunakan air atau dia tidak bisa kena air, sama juga. Baik, tidak mampu menggunakan air atau tidak bisa kena air. Satu lagi Pak, atau banyaknya orang membantu. Baik, atau baik, yang paling pertama dia tidak sebutkan ya, kalau tidak ada air. Saya bantu Pak. Alhamdulillah. Baik, tidak apa-apa, lumayan tahu, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Mana yang lebih utama? Apakah menuntut ilmu atau anak bekerja? Tapi di sisi lain anak juga butuh kerjaan untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana pendapat Ustaz terkait dengan hal tersebut? Darurat kita, kalau memang itu hal yang membuat kita bisa hidup, darurat kita bekerja. Darurat kita apa? Kerja. Kemudian setelah itu berusahalah untuk belajar sambil kerja. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Lihat Umar bin Khattab, belum punya tetangga. Belum punya tetangga. Umar itu belum tinggal di luar Medina, pinggirnya. Apa yang beliau lakukan? Karena beliau juga butuh hidup. Jadi beliau sehari ke majelis Nabi, sehari dia kerja. Yang pergi seharinya lagi itu temannya, tetangganya. Jadi dia suruh tetangganya pergi. Kemudian dia kalau kembali, malamnya dia sampaikan ke Umar. Ini yang Nabi sampaikan tadi. Besoknya lagi tetangganya ini kerja, Umar pergi. Malamnya Umar sampaikan, tadi Nabi bilang begini. Itu yang bisa kita lakukan. Yang jelas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ilmu itu kalau kita mau, insya Allah akan dimudahkan. Ilmu itu kalau kita mau untuk mendapatkannya, pasti kita akan dikasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadriha." Allah turunkan air dari langit, maksudnya ilmu. Allah turunkan air dari langit, ilmu itu, wahyu, Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian dia akan mengalir ke lembah sesuai kadarnya. Maksudnya ilmu ini akan masuk ke kita sesuai dengan keinginan kita, kesungguhan kita. Kalau kita bersungguh-sungguh ingin cari ilmu, ilmu itu akan datang kepada kita sesuai dengan kadar yang kita miliki. Sesuai dengan kadar yang kita miliki. Semangatnya kita untuk mendapatkannya, maka ilmu juga itu akan semangat untuk mendatangi kita. Allah akan mudahkan itu. Allah akan mudahkan itu. Jadi dalam hal tersebut silakan bekerja yang menutupi darurat kehidupannya, kemudian berusaha untuk belajar. Berusahalah untuk belajar. Baik, ini ada pertanyaan, apa hukum bertayamum dengan pasir yang diletakkan di wadah dan digunakan berkali-kali seperti yang ada di rumah sakit? Tidak apa-apa, hal yang dibolehkan. Kan ayat cuma bilang apa? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan permukaan yang baik. Walaupun kita tidak diberikan beban seperti itu, harus dibawa pasir, dikumpulkan begitu. Kan di umum tadi, boleh di tembok. Yang penting permukaan. Yang penting apa? Permukaan. Bahkan ulama mengatakan tidak dipersyaratkan ada debunya. Tidak dipersyaratkan ada debunya. Itu pendapat yang paling kuat. Itu pendapat yang paling kuat dalam hal tersebut.
membaca doa berlindung dari fitnah Dajjal di akhir sholat sunnah sebelum salam. Sangat dianjurkan. Itu hukumnya sunnah. Bahkan sebagian ulama seperti orang-orang Zahiriyah, mereka mewajibkan berlindung dari Dajjal. Mereka mewajibkan berlindung dari Dajjal. Mereka berdalil bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya untuk berlindung dari Al-Masih Dajjal setiap sebelum salam. Mayoritas ulama mengatakan sunnah. Sunnah. Karena ada hadis dari Nabi SAW ketika kita sudah selesai dari tasyahud, lafaz tasyahud dan bersalawat, Nabi bilang falyatakhayar masya'a minad du'a. Maka boleh dia pilih apa yang dia inginkan dari doa. Boleh dia pilih. Ini pendapat yang kuat mayoritas ya, mengatakan sunnah. Bertawud meminta perlindungan dari Dajjal setelah kita bertasyahud, bersalawat di tasyahud akhir. Itu mereka katakan sunnah, tidak wajib. Walaupun itu tadi yang kami katakan, ada dari ulama mengatakan wajib. Bolehkah bertayamum di atas dinding yang tak berdebu? Boleh, kan kita udah bilang tadi. Pendapat yang kuat bahwa kita bertayamum di atas apa? Setiap seluruh yang ada di atas permukaan bumi. Apapun itu. Apapun itu. Itu yang kuatnya. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan harus berdebu. Bahkan sebagian lain mengatakan harus tanah. Harus apa? Tanah. Cuman yang kuat tadi pendapat orang Malikiyah, Hanafiyah, dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, demikian pula Syekh Ibnu Taimin, bahwa cukup yang ada di atas permukaan. Tidak dipersyaratkan tanah, tidak dipersyaratkan harus ada apanya? Debunya. Itu yang kuatnya. Kan ayatnya umum. Kan ayatnya umum. Apakah ada anjuran ketika setelah dzikir untuk tidur mengusap telapak tangan ke seluruh badan? Iya, ada anjuran sunnah. Ketika kita tidur, membaca doa sebelum tidur, maka sunnah kita tiupkan tangan dengan ludah kecil, kemudian kita usapkan seluruh badan yang mampu dapati oleh tangan kita. Sunnah hal tersebut. Sunnah hal tersebut. Ini ada pertanyaan, apakah tetap mendapat pahala membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat walaupun tidak dibaca sampai selesai? Pahalanya dijanjikan, man qara'a surat Al-Kahfi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jum'ah, di malam Jumat. Dalam sebagian riwayat Yaumal Jum'ah, di hari Jumat. Artinya malam dan harinya. Disebutkan satu surat Al-Kahfi, maka akan diberikan cahaya antara dia dan antara Jumat berikutnya. Itu kan dipersyaratkan apa? Satu surat. Satu surat. Kalau selesai, tidak dapat. Kan itu syaratnya. Cuman kan di dalam membaca surah Al-Kahfi ini ada keutamaan lain. Kalau kita baca 10 pertama dan 10 terakhir, itu akan terlindungi dari apa? Fitnah Dajjal. Karena dia ada keutamaan 10 pertama dan 10 terakhir, dan ada keutamaan apa? Satu surat. Jadi kalau kita hanya bisa 10 terakhir atau 10 pertama, kita akan dapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ini pertanyaan anak tidak mengerti apa yang dimaksud. Apa hukum menyewa pawang hujan untuk melancarkan acara atau hajatan? Dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa mendatangi tukang dukun atau orang pintar, pawang hujan, dia bilang pintar memalingkan air hujan, dia datangi, kemudian dia bertanya, tidak dia benarkan, cuman bertanya, tidak akan diterima sholatnya 40 malam. Jadi sholat percuma. Itu kalau dia hanya bertanya. Kalau dia tambah, dia benarkan.
Dia benarkan. Jadi dia datang bertanya, meminta supaya dilakukan ini, kemudian dia benarkan. Lain lagi, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi dukun, orang pintar dari orang-orang bodoh di dunia ini, ya, karena mengaku tahu perkara gaib itu orang bodoh. Mengaku tahu perkara gaib itu orang bodoh, bukan orang pintar. Tapi Nabi bilang arrafan, orang mengaku tahu perkara gaib. Dia bisa menebak hujan dan bisa menahan hujan pakai jin, pasti. Dan dia tidak ada punya kemampuan. Jadi siapa yang mendatanginya, kemudian dia bertanya dan dia benarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diturunkan kepada beliau Al-Quran, bahwasannya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Ada orang yang membenarkannya, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Itu hukum dari Nabi kita tentang orang yang datang kepada orang-orang tersebut. Ini sama juga. Adakah indera keenam dalam syariat Islam? Artinya orang ini bisa meramalkan masa depan dan bisa melihat energi baik atau buruk, juga melihat makhluk halus atau jin. Nih, masya Allah. Dia berguru ke siapa? Naruto. Tidak ada orang yang seperti itu. Tidak ada orang yang seperti itu dalam syariat kita. Nabi saja tidak tahu hal tersebut. Nabi saja tidak tahu hal tersebut. Iya. Lihat Nabi SAW di perang Uhud. Iya kan? Di perang Uhud itu bukti besar bahwa Nabi saja belum terluka, belum tidak tahu perkara gaib, dan belum ada ilmu tenaga dalamnya, karena tidak terpantul pasukan yang menyerangnya. Kalau seandainya ada pemberian seperti itu, Nabi lebih berhak. Belum utusan Allah, Rasul yang paling mulia. Tidak ada lagi yang lebih mulia daripada Nabi kita. Tapi bersamaan dengan itu, tidak ada yang belum miliki, kecuali wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mengaku seperti itu, maka kita tegakkan hujah kepadanya. Kita tegakkan hujah kepadanya. Ajarkan kepadanya Islam. Ya, ajarkan kepadanya Islam. Nabi saja ketika ditanya oleh orang Yahudi tentang ruh. Ruh ini kan alam gaib. Yang orang kadang bilang ruh kamu ini ruh baik, ruh kamu ini adalah ruh yang buruk. Nabi ditanya oleh orang Yahudi tentang ruh, belum diam, belum tidak berucap. Sampai di hari berikutnya belum turun ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi. Katakan, ruh ini, jiwa kita ini di dalam, itu urusan roh. Ini Nabi ini, Allah perintahkan seperti itu. Kalau ada orang mengatakan bahwa ruh kamu baik, ruh kamu tidak baik, ini berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Tidak boleh kita seperti itu. Tidak boleh kita seperti itu. Sudah ya? Hah? Betul ini? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Ini mohon maaf ada pertanyaan kami tidak jawab karena tidak cukup waktu. Semua yang benarnya apa yang kami sampaikan tadi itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari kekurangan kami. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.